hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang pencurah sayang. Yang kedua, marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada putra Abdullah junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah koruptor, seorang pemimpin yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan kami membawakan sebuah syarahan yang berjudul Memelihara Persatuan dan Kesatuan dalam Islam, terambil dari tema Indonesia Maju. Dewan Hakim rahimakumullah, persatuan adalah tiang penyangga daya suatu negara. Kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu, sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Pantaslah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwa bersatulah seperti kedua tangan ini, jangan bercerai-berai seperti kedua telinga ini. Ketika tangan kanan ke depan, maka tangan kiri ke belakang. Ketika tangan kiri ke depan, maka tangan kanan ke belakang. Akhirnya kita berjalan lenggang kangkung. Akan tetapi ketika kedua-duanya ke depan, persis vampir laksana satria baja hitam. Ilustrasi tersebut menggambarkan betapa pentingnya menjaga persatuan dan memupuk kesatuan di antara kita. Sebab perbedaan yang muncul dari keragaman negeri ini tidak mustahil menjadi pemicu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, perpecahan yang bisa melantahkan nilai-nilai kebersamaan, dan tidak mustahil membawa derita dan kehancuran bangsa kita. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka kita akan menderita, kita akan susah, kita akan melarat, menderita tambah menderita, susah tambah susah, melarat tambah melarat. kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai tentang persatuan dan kesatuan? Sebagai jawabannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, lalu menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut merupakan landasan teologis yang sangat strategis membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membanggakan diri suku, bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Sebab sikap tersebut merupakan virus-virus persatuan, Penghambat persatuan. bahkan penghancur persatuan bangsa. Betul hadirin, saudara-saudara, apakah Anda rela bangsa yang besar yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan pertumpahan darah sekalipun, apakah harus porak-poranda hanya gara-gara kepentingan pribadi, suku dan golongan? Tentu tidak. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita perkokoh persatuan, kita bina kebersamaan, dan kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan agar saya, saudara, dan kita semua untuk memperkokoh persatuan dan melarang bercerai-berai. Ini termaktub di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian, semangat yang harus kita tumbuhkan adalah semangat bersatu, bukan berseteru. Semangat integritas, bukan semangat disintegrasi. Semangat kompetisi, bukan semangat berkelahi. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103 tadi harus kita teladani. Kenapa? Karena perpecahan antara kaum Aus dan kaum Khazraj merupakan contoh perpecahan di masa lampau. Realitas sering menunjukkan bahwa terkadang cuma gara-gara perbedaan pendapat, berlainan organisasi yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Lantas berlainan pendapat, putus silaturahmi, berakhir dengan bermusuhan, bahkan saling merendahkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Bukankah sesama muslim ini bersaudara? Bukankah sesama mukmin ini bagaikan suatu bangunan? Bukankah insan yang beriman ini bagaikan satu tubuh? Ketika salah satu tersebut tersakiti, maka semua harus merasakan derita kepayahan. Kita masyarakat Indonesia mayoritas umat muslim. Jika internal muslim berseteru, maka persatuan akan terganggu. Kita masyarakat Indonesia harus bersepakat. Luka sejarah Nusantara yang menyebabkan derita persada. Dikala Situbondo menjadi lautan api, Timur-Timur lepas dari NKRI tidak boleh terulang kembali. Oleh karena itu, mulai detik ini kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari syarahan yang sederhana ini, kami tutup dengan sebuah syair orang Mandar. Dah tiah perbedaan, mi pasti sara, anah mi pasti salah. Yari tiana disurung, nama lai tau si gana-ganai, anah si hargai. Perbedaan jangan melahirkan sebuah perpecahan, tetapi dengan perbedaan kita harus saling melengkapi dan saling menghormati. Dewan Hakim rahimakumullah. Demikianlah syarahan yang sederhana ini. Akhirul kalam. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.